Shalom Petrateens, bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Saya percaya bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah sampai hari ini, walaupun secara online. Tapi saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami akan menyiapkan hati kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengikuti program ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dan surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup menyembuhkan kita, Allah yang sanggup memberkati kita, Allah yang sanggup membebaskan kita dari virus-virus yang ada di dunia ini. Mari sama-sama kita mengangkat pujian Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Makasih Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, Kau hadir. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau baik Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kita berdiam diri sejenak. Mari kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam situasi kondisi saat ini, mari kita renungkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah dahsyat. Allah yang selalu perhatian atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah pada sore hari ini secara online. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Hadirat Tuhan ada di tempat ini dan juga di rumah kalian masing-masing. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui talk show, berkati kami semua Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Umat Tuhan yang ada di rumah, shalom. Ya, untuk teman-teman semuanya, jemaat Petratin yang saya kasihin, puji Tuhan, kita dapat beribadah pada sore hari ini. Dan seperti yang saya katakan, seperti tema yang sudah banyak disebar melalui poster-poster yang ada, bahwa kita akan talk show dengan tema bangkit. Ya. Oleh sebab itu, pada sore hari ini saya akan undang beberapa narasumber. Siapa narasumbernya? Tentunya teman-teman kalian. Ya. Nggak perlu tepuk tangan ya, karena nggak kedengaran ya suaranya. Oke, narasumber yang pertama adalah Saudari Michelle. Mari silakan maju ke depan. Oh, ada tepuk tangannya. Puji nama Tuhan ya. Ya, yang kedua adalah Yosua.
Dan yang ketiga adalah Joshua Pandu. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi mereka bertiga. Haleluya. Mari silakan. Ayo. Ya, puji nama Tuhan. Halo, shalom. Oh, sekarang gini ya. Shalom. Shalom. Oke, silakan duduk teman-teman semuanya. Ya. Puji nama Tuhan, kita akan talk show dengan tema bangkit. Ya. Banyak kejadian di beberapa minggu ini, ya. Saya kira kita semua juga sudah mengalaminya, dampak daripada virus corona, bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi karena teramat yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus lebih besar daripada yang namanya corona. Corona juga bagian daripada ciptaannya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan sharing bersama-sama 3 narasumber ini. Ya, kita akan banyak membahas hal, tentunya bukan tentang corona ya. Tentunya bukan tentang corona. Tapi kita akan membahas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang beberapa minggu ini. Oke, apa kabar Joshua? Baik. Namanya sama. Apa kabar Michelle? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa, fantastik, yes gitu ya. Oke, apa kabar Joshua Pandu? Dahsyat luar biasa. Oke, puji nama Tuhan ya. Sebentar ya, kita menghadapi situasi yang nggak biasa ya. Indonesia bahkan dunia pernah menghadapi hal yang serupa, virus-virus yang lain seperti flu burung, MERS dan sebagainya. Tapi dampaknya nggak seperti corona ini ya, sehingga mengakibatkan teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kerja, jadi apa namanya, menghentikan aktivitasnya. Misalnya sudah berapa lama libur? Sebulan. Yeay gitu ya. Kalau Yosua sudah berapa lama libur? Sebulan. Sebulan juga. Kalau Yosua libur atau masih kerja? Kerja. Masih kerja maksudnya dalam artian kerja full seperti biasa atau? Seperti biasa. Wow, luar biasa. Oh, kalau boleh tahu Yospan kerja di mana? Saya kerja, kebetulan saya bagian kesehatan, farmasi, terus sekarang sedang bekerja di salah satu klinik dokter. Oh, masih berkaitan dengan kesehatan ya. Oh, ya memang harus kerja kalau berkaitan dengan kesehatan. Seperti apotik dan sebagainya, dokter ya. Karena memang mereka ada di gugus terdepan untuk menghadapi wabah ini. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin kita akan sharing bersama-sama dari teman-teman ya, pengalaman hidup selama beberapa minggu ini di rumah. Saya ada 3 pertanyaan yang pastinya harus kalian jawab dengan baik dan benar. Kalau salah kalian nggak naik kelas. Enggak ya. Yang pertama adalah coba ceritakan pengalaman menarik apa yang kamu kerjakan saat 2 minggu ya tadi ya. 2 minggu kalian berada di rumah aja ya. Coba ceritakan pengalaman menarik apa yang kamu kerjakan saat 2 minggu di rumah aja. Mulai dari siapa ini? Siapa yang mau duluan? Michelle. Ladies first. Oke deh, karena Joshua menunjuk Michelle, saya tunjuk Joshua untuk menceritakan terlebih dahulu. Oke, silakan Joshua. Ya, sebagai siswa kan pasti kita masih ada dikasih tugas. Jadi kita kerja tugas, palingan bangun pagi, kerja tugas, terus Maaf bisa suaranya agak keras sedikit. main HP. Main HP. Setelah itu kan ada juga PR dari saya punya pelatih, tetap dilakukan. Tapi Homeschooling gitu ya? ya, Iya, oh. terus ada juga berdoa, baca Alkitab. Wah, dahsyat. Berdoa, baca Alkitab itu tidak pernah lupa ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus seperti itu. Meskipun kita hanya di rumah saja teman-teman, tapi seperti yang katakannya Yosua, berdoa dan baca Alkitab itu jangan dilupakan juga ya. Karena itu merupakan kekuatan kita. Benar Yosua ya? Ya, Oke, puji nama Tuhan. Ya, sekarang Kakak Yosua, coba ceritakan apa yang dikerjakan selama 2 minggu ini. Apakah rutinitasnya berjalan seperti biasa atau ada hal-hal yang baru yang kamu kerjakan atau gimana? Panjang nih. Ya nggak apa-apa panjang, habiskan durasinya nggak apa-apa juga sih, silakan. Saya sebenarnya jujur ya, tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Karena ya itu tadi, saya berprofesi sebagai tenaga kesehatan gitu. Nah, saya bersyukur ada ini
kasus COVID-19 ya. Karena pada awal, saya cerita dulu ya, sedikit cerita. Pada awal tahun, saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang kamu kerjakan dalam kehidupanku untuk tahun ini, gitu. Nah, terus Tuhan kasih saya satu tema dalam kehidupanku secara pribadi. Tahun 2020 kamu harus begini. Jadi sebenarnya Tuhan kayak kasih tema. Kalau boleh tahu temanya mungkin berbagi untuk teman-teman semua yang ada di Nanti saya rumah. bagi ya, tenang. Belum ya? Belum, nggak boleh sekarang ya? Ya jangan sekarang. Oh, jangan sekarang, oke deh. Ya, setelah itu, seiring berjalannya waktu, saya bilang, oke Tuhan, saya mengerti apa yang kau mau buat kehidupan saya tahun ini. Nah, dengan adanya kasus COVID-19 ini, saya merasa gini, menjawab dari apa tema kehidupan yang Tuhan taruh dalam hatiku tahun ini. Nah, saya merasa bahwa Tuhan hari-hari ini berbicara kuat dalam diriku. Tuhan seperti bentuk kehidupanku, seperti ranting yang dipangkas Tuhan, seperti Kak Roy. Jadi seperti apa yang tidak baik dalam diriku, Tuhan seperti kikis, pelan-pelan dibersihkan. Dan Tuhan izinkan itu lewat berbagai masalah yang saya hadapi kurang lebih hampir 1-2 bulan. Jadi masalahnya bukan cuma corona ya? Ada banyak masalah. Ada Dan banyak itu masalah. berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan sikap, hati, berhubungan dengan attitude. Jadi kayak begitu, lebih kepada kehidupan personal saya gitu, lebih kepada karakter. Lanjut. Jadi itu yang saya kerjakan selama, apa tadi pertanyaannya? Ceritakan pengalaman menarik Pengalaman, apa ya, yang pengalaman. kamu kerjakan. Jadi ini Kak Yeswan curhat ya? yang saya kerjakan sih banyak. Baca buku, Baca buku. Jadi semenjak corona ini Kak Yeswan lebih banyak membaca lebih buku. intens daripada sebelumnya. Daripada sebelumnya. Lebih Terus intens. selain Terus itu? pelajari hal yang tidak pernah saya pelajari sebelumnya. Contohnya? Contohnya, kemarin edit video pakai aplikasi di HP. Yang dulunya belum pernah kerjakan. Berarti talenta baru tuh ya. Jadi itu apa lagi? Banyak sih Kak Roy. Banyak ya. Iya. Jadi melalui peristiwa ini banyak hal yang Kak Yuspan kerjakan, terutama sesuatu yang baru ya. Iya. Terutama sesuatu yang baru. Oke, puji nama Tuhan. Ya, yang terakhir, nah, ya Kakak Michelle. Coba ceritakan kegiatan-kegiatan apa yang kamu kerjakan, lakukan selama 2 minggu di rumah aja. Hashtag di rumah aja gitu ya. Kira-kira apa Kakak Michelle, adik Michelle? Kalau saya sih kayak lebih sering ngumpul sama keluarga gitu. Ngumpul sama keluarga. Wah, yang selama ini mungkin jarang ya. Iya Ngumpul, kayak gimana? dulu kan kayak lebih dekat sama teman begitu dari adanya ini wabah COVID-19 jadi kayak lebih sering di rumah, jadi kayak lebih sering ngumpul sama keluarga begitu. Oh, karena COVID-19 lebih intens ya kumpul sama keluarganya ya, Iya. lebih banyak. Kalau boleh tahu keluarga ini mama papa atau sama Iya. mama papa? Iya. Oke, luar biasa ya, lebih kumpul. Selain itu? Ya, selain itu. Masa kumpul sama keluarga saja nggak bikin apa-apa ya? Belajar masak. Belajar masak. Wah, dahsyat. Belajar masak. Sebelumnya nggak pernah masak ya? Iya. Kalau boleh tahu, ya menu masakan apa yang Michelle sudah kuasai selama beberapa minggu ini? Telur rebus atau telur goreng? Oke, silakan. Selalu gagal kalau dibikin. Maksudnya selalu gagal. Maksudnya menu apa yang Michelle selama ini 2 minggu ini pelajari dan berhasil? Apa yang berhasil? Berhasil dah ada. Nggak ada yang berhasil, gagal semua. Perlu teman-teman ketahui bahwa mamanya Michelle ini pintar masak ya, ya bener ya. Mamanya Michelle ini pintar masak. Ya mungkin dari melalui kejadian ini 2 minggu di rumah aja, Michelle juga akan mewarisi bakat daripada mamanya. Amin. Mungkin selama ini dia malas-malas untuk belajar, tapi karena situasi seperti ini dia mau belajar untuk memasak. Oke, ya enggak perlu tepuk tangan ya karena di rumah ya. Oke, luar biasa ya, luar biasa narasumber kita pada sore hari ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa mereka-mereka ini bukan narasumber seperti artis-artis kenamaan dan sebagainya. Mereka bukan hanya ya, mereka pelayan-pelayan Tuhan di Petratin. Ya, bisa ini melayani seperti tadi kalian lihat, singers, kadang-kadang juga song leader, Yosua Pirono ya, juga seperti itu. Kakak Yosua juga seperti itu, salah satu leader di Petratin. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, biarlah melalui kehidupan mereka kita juga belajar banyak hal. Oke, puji nama Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, karena juga durasi harus cepat aja ya.
Yang pertanyaan kedua, kira-kira menurut kalian bertiga, ya, kiat apa untuk teman-teman yang di rumah supaya mereka nggak bosan tinggal di rumah aja? Kira-kira mungkin ada tips supaya mereka nggak bosan gitu loh tinggal di rumah aja. Saya mulai dari Kak Yosua. Ya. Lakukan apa yang kau suka gitu. Lakukan apa yang kamu, misalnya. Contoh, saya memang tertarik ikut-ikut apa ya istilahnya belajar-belajar tentang kayak praise and worship, belajar-belajar tentang kayak kegerakan-kegerakan anak muda dan puji Tuhan ya. Hari-hari ini sejak kasus COVID-19 ini banyak gereja-gereja yang memfasilitasi untuk ikut kayak apanya? Conference by video call gitu. Oh, conference Jadi kayak Zoom. jadi kayak semacam seminar gitu. Jadi gratis itu ya? Gratis. Dan Perlu teman-teman ketahui, gratis, biasanya bayar ya. Ini gratis ya. Gratis. Berkat corona kita bisa ikut conference secara gratis lewat Zoom, dan berkatnya sama ya saya kira ya. Iya. Coba ceritakan sedikit yang Kak Yuspan pernah ikutin conference, enggak perlu sebutkan mereknya ya. Enggak perlu sebutkan mereknya. Maksudnya ceritakan apa yang Kak Yuspan dapat di saat selesai mengikuti conference tersebut. kemarin berbicara tentang pelayanan pujian dan penyembahan. Pelayanan pujian dan penyembahan Di ya. situasi yang seperti sekarang ini, yang harus online service, mereka bagi-bagi pengalamannya. Oh, selama kalau kami di gereja kami bikin seperti ini, begini. Jadi kasih kayak seperti tips-tips, dan itu sangat memberkati. Sangat memberkati. Sekarang kalian mau tanya sama Kakak Yuspan. Kira-kira tips yang baru, maksudnya sesuatu yang baru apa yang Kak Yuspan terima dan Kak Yuspan, ini bisa ini diterapkan. Kira-kira apa? Contohnya salah satu saja. Contoh yang sederhana. Kemarin dia bilang ada satu orang bilang gini, ibadah itu jangan terlalu bikin kaku, harus full musik, harus apa, full singer, WL, cukup 2 orang saja, atau WL sama pemusik, terus nanti pengkhotbahnya itu udah cukup. Jadi lebih mereka berbagi harus lebih kreatif, jangan terlalu kaku. Lebih kreatif. Yang pasti hadirat Tuhan ya. Ya. Yang penting hadirat Tuhan. Terus selain itu ada lagi mungkin? Banyak sih Kak Roy. Banyak ya. Udah cukup waktunya ya. Puji nama Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi dengan keadaan kita saat ini mungkin terbatas segala sesuatunya, sebenarnya banyak hal yang kita bisa kerjakan ya. Sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru bisa kita kerjakan, dan itu juga memberkati kita secara pribadi, dan pada sore hari ini otomatis memberkati teman-teman yang ada di rumah ya, yang mendengarkan live streaming ya pada sore hari ini. Oke, apalagi tadi pertanyaannya? Saya lupa jadinya ya. Kiat teman-teman untuk kiat untuk teman-teman supaya gak bosan di saat di rumah aja. Aduh, belepotan ini ya. Oke, sekarang Kak Michelle. Ya, Michelle, kira-kira ada kiat nggak untuk teman-teman yang di rumah di saat nggak bikin apa-apa di rumah, ya? Biasanya sekolah, beraktivitas seperti biasa, ngumpul sama teman. Sekarang nggak bisa karena pemerintah larang. Kira-kira ada kiat nggak buat teman-teman yang ada di rumah dari Kak Michelle? Kegiatannya tuh bisa kayak mengembangkan hobi dan bakat gitu. Mengembangkan hobi dan bakat. Saya tahu pasti masak kan kamu kan? Bisa mengembangkan hobi dan bakat gitu ya. Maksudnya gimana itu maksudnya? Maksudnya bisa mengembangkan hobi dan bakat itu maksudnya gimana? Kayak contoh kayak orang yang suka nyanyi gitu kan. Kan bakatnya nyanyi, jadi kayak lebih sering nyanyi di rumah gitu. Lebih sering nyanyi di rumah. Michelle melakukan itu? Iya. Iya. Jadi yang mungkin selama ini kalau nyanyi pas di gereja aja ya. Mungkin pas mandi baru nyanyi. Ini karena waktunya banyak sekali di rumah, bisa menyanyi terus menerus ya. Lama-lama kamu nanti ngalah-ngalahin diva Indonesia ya. Saking banyaknya waktu untuk bernyanyi. Selain itu, selain mengembangkan bakat dan hobi, tips untuk teman-teman supaya nggak bosen di rumah, selain menggali lagi potensi-potensi yang ada, hobi itu talenta ya mungkin ya. Selain itu apa Michelle kira-kira? Supaya nggak bosen di rumah itu loh. Mencari hal yang positif, kayak mencari sesuatu yang baru. Mencari hal yang positif, mencari sesuatu yang baru. Gimana? Apa itu? Yang baru dan yang positif itu seperti apa contohnya? Menyanyi gitu. Kira-kira apa? Menggali sesuatu yang positif dan yang baru. Iya. Maksudnya gimana itu? Mungkin ada satu contoh dari Michelle.
kayak saya contoh udah pernah masak, jadi kayak lebih sering masak. Oh, ya. Yang selama ini mungkin Michelle masak urusannya mama lah istilahnya ya. Masak urusannya mama. Tapi karena kondisi seperti ini nggak tahu apa yang mau dibikin di saat di rumah, Michelle mencoba sesuatu yang belum pernah Michelle coba. Ya, Dan itu gagal. Michelle bilang gagal. Gak ada sesuatu pun, gak ada masakan pun yang gak berhasil ya? Ada nggak? Tadi ada nggak? Ada yang berhasil nggak? sedikit. Dikit. Oke, puji nama Tuhan ya. Sekarang gilirannya Yosua. Mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada keluarga, Mendekatkan diri pada keluarga ya terus. mungkin main bersama atau nonton TV bersama. Terus saya lanjutkan dari yang Michelle punya, mencoba hal baru. Kan bisa kita lihat contohnya dari yang Kak Yospan punya, kayak aplikasi-aplikasi dari HP kita bisa coba kayak edit foto atau mencari hal baru. Jadi istilahnya melakukan suatu kegiatan yang positif gitu ya. Yang maksudnya membangun, mungkin kita punya talenta yang terpendam. Jadi di saat 2 minggu ini ya, 2 minggu ini nggak bikin apa-apa, jadi coba menggali lagi talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita ya. Wah, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Saya kira teman-teman di rumah juga sangat diberkati oleh ketiga narasumber pada sore hari ini, Kak Yosua dan juga Kak Michelle ya. Nggak tahu, saya juga tiba-tiba Yosua dan Yosua ya, jadi agak oke ya. Sangat luar biasa, sangat inspiratif ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Waktu masih ada ya? Masih ada? Belum iklan kan? Belum ya? Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan pamungkas ini ya, pertanyaan pamungkas. Dalam kondisi seperti ini, ya, kita nggak bisa berbuat apa banyak lah istilahnya. Sarannya pemerintah bahwa kita cuma hanya tinggal diam, suruh tinggal diam di rumah itu kan, ya kan? Hanya tenaga medis yang bisa berperang di garda depan. Menurut kalian bertiga, hikmat apa yang kamu petik dari peristiwa di hari-hari ini? Hikmah apa? Yosua. Iya dong. Nah, yang saya petik itu bahwa ada dua, bahwa Yang pertama, pertama itu Tuhan selalu punya rencana di dalam hidupnya kita. Mau mungkin ada masalah atau apa, tapi pasti akhirnya itu pasti ada di jalan. ada jalan. Terus yang kedua itu Tuhan selalu sediakan di apa yang kita butuhkan. Mungkin ada beberapa orang yang stres nanti mau cari uang kemana atau bahan makanan, tapi yang kita tahu itu pasti Tuhan sediakan, Ji. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu hikmat yang hikmah yang diambil ya, hikmat dari peristiwa hari-hari ini menurut versinya Yosua. Bahwa yang pertama tadi apa lagi tadi? Yang pertama tadi bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang terbaik. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ujung-ujungnya ke situ ya. Jadi teman-teman jangan pernah takut. Yang lagi di rumah tetap berpikir positif, dan Kak Roy yakin dan juga teman-teman di sini yakin bahwa peristiwa yang kita hadapi saat ini pasti akan berakhir ya dengan waktunya Tuhan tentunya ya. Dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi apa lagi? Ulangi lagi. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan selalu sediakan apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, puji nama Tuhan, luar biasa. Oke, sekarang Michelle. Hikmah apa? Michelle kalau selalu dibilang namanya Michelle langsung senyum sekarang. Ya, oke, kalau Michelle, hikmah apa yang Michelle dapat di hari-hari ini? Kan sesuatu yang nggak biasa nih, ya. Biasanya sekolah, beraktivitas seperti biasa, ketemu sama teman dan sebagainya, ngerjakan PR dan ini, tiba-tiba di rumah saja. Kalau dari saya sih kayak lebih mendekatkan diri kepada keluarga dan khususnya Tuhan gitu, kayak dulunya kayak mungkin saat teduhnya kayak setengah jam begitu. Oh, waktunya lebih intens, Ya, lebih banyak. Iya. Terus Jadi terus ya ada lagi satu itu. Oke. Saya kira cuma satu. Oke, banyak ternyata. Yuk lanjut. terus hikmahnya juga kita semua kayak bisa lebih menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Wah, ini penting sekali ya. Ya. Saya kira Michelle ini rohani terus ya. Ternyata menjaga kebersihan juga
ada hikmat di balik itu. Biasanya misal malas cuci tangan ya mungkin ya. Habis keluar rumah, enggak tahu habis pegang apa, di rumah sudah pisang goreng langsung ambil dan makan gitu ya. Tapi melalui peristiwa ini, Michelle diajar untuk menjaga kebersihan, sadar akan kebersihan. Saya kira ini bukan hanya Michelle ya yang diajar melalui peristiwa ini. Saya kira hampir seluruh dunia ya diajar akan hal ini. Menarik sekali ya. Ya betul. Luar biasa. Selain itu ada lagi? Sudah ya, pas gitu ya. Oke deh, yang terakhir, Kakak Yusman. Belajar mengekang diri. Karena Belajar, mengekang diri, lebih bisa jelaskan lebih ini lagi. menguasai diri. Kadang-kadang saya biasa tuh setiap hari bawanya pengen keluar terus. Pengen kemana, ke rumah tante kah, atau sama teman-teman. Bosan tapi di rumah gitu ya? bosan. Kenapa kok bosan di rumah Kak Yus? Gak tau mau ngapain. Gak tahu mau ngapain, karena sedikit informasi bahwa Kakak Yusman ini adalah anak tunggal. Iya bener ya, anak tunggal, anak papa dan mama. Jadi kalau di rumah dia pasti sama papa mamanya, gak ada saudara yang seumuran dengan dia. Ya bener ya? Jadi malas di rumah gitu ya. Kan malas sih maksudnya. Maksudnya apa? Pengen bersosialisasi juga dengan teman-teman seumur atau mungkin Ya itu maksudnya kalau di rumah kan sama orang tua Ya, gitu. benar. Lebih pengen keluar terus melalui peristiwa ini, hikmah apa yang itu menjadi belajar mengekang diri, dan dari itu akhirnya berpengaruh ke semua aspek dalam kehidupanku. contoh? Contoh, mengambil keputusan, terus gegabah-gegabah, tapi sekarang pikir dulu. Kayak Mulai maksudnya karena hari-hari ini kejadian hari-hari ini, jadi Kak Yusman kalau mengambil sebuah keputusan lebih banyak pertimbangan. contoh sederhana. Ya, oke, Saya itu sip. biasa kalau pengen sesuatu harus cepat, apalagi kalau ada uang gitu. Tapi gara-gara pelajaran ini akhirnya mempengaruhi dalam ya seperti ini. Contoh sama beli barang, pikir-pikir dulu. Jadi dia di banyak pertimbangan udah kayak dulu. Oh. Langsung. Luar biasa. Selain itu, Kebersihan. ya sama dengan Sama Kak Michelle. Michelle ya. Kebersihan. Terus hikmahnya ya, Sedikit informasi mungkin buat teman-teman bahwa memang orang Indonesia ya, orang Indonesia itu tingkat kesadaran kebersihannya itu masih kurang. Tapi puji Tuhan melalui peristiwa ini ada hikmah di balik itu, bahwa kita diajar lagi untuk memperhatikan yang namanya kebersihan. Oke, selain itu Kak Yusman. lebih intens. Lebih intens juga bangun hubungan sama Tuhan. Jadi balance ya, kalau menurut saya balance gini betul-betul nih situasi Covid membuat semuanya balance. Jadi paham maksud saya ya? Iya, maksud paham, saya, paham. jadi di sisi yang Ya paham aja ya. Oke, lanjut. di sisi yang melalui ini kejadian, di sisi rohani itu sepertinya kayak di upgrade, terus di sisi jasmani juga sepertinya saya rasa diriku jadi upgrade begitu. Jadi seimbang balance. Gitu. Jadi lebih baik lagi Lebih pastinya. baik, ya. Ada hikmat di balik itu. Karena kebanyakan orang di luar sana ya menganggap bahwa kondisi situasi saat ini nggak menentu, dan mereka selalu bilang, kenapa ini corona, penghasilanku berkurang dan sebagainya, mereka nggak bisa kerja dan sebagainya. Ternyata di balik semuanya itu ada nilai-nilai positif juga ya, ada nilai-nilai positif juga kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Tuhan akan sikapkan bahwa di balik semuanya ini, adik-adik, di balik semuanya ini teman-teman, ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan gitu loh. Di balik keadaan yang negatif kelihatannya, tapi di balik ini semuanya ada sesuatu yang positif yang Tuhan akan singkapkan kepada kita semua. Mungkin begitu ya teman-teman semuanya ya kesimpulannya. Jadi menurut kalian, kita kan baru saja merayakan Paskah ya. Merayakan Paskah, biasanya kita Paskah, kita ada ibadah khusus Paskah biasanya kan Betratin, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Biasanya kita ngumpul banyak-banyak, disitulah kalau event Paskah dan Natal biasanya teman-teman itu yang dulunya tidak pernah ibadah datang ibadah gitu loh. Ya, setiap minggu kita bisa dengar firman Tuhan sebelum corona, sekali lagi sebelum corona setiap minggu kita bisa dengar firman dengan mudah, pergi ke gereja, datang ke PA dan sebagainya, kita dengan mudah bisa dengarkan firman Tuhan ya. Tapi banyak orang berkata bahwa karena corona saya nggak bisa ke gereja, karena corona saya nggak bisa dengarkan firman Tuhan. Menurut kalian setuju nggak dengan pendapat itu? Oke Kakak Yusman, sudah jawaban pasti. Saya nggak setuju. Nggak setuju? Karena Oke. faktanya malahan gara-gara ini corona, banyak itu tiba-tiba langsung hamba-hamba Tuhan di Instagram langsung live semua. Banyak ya? Iya, Ternyata live semua. Jadi bahkan bukan cuma hamba Tuhan yang melakukan live untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan jemaat-jemaat biasa toh
melalui mungkin pujian, melalui firman Tuhan, banyak. Ya, tapi luar biasa ternyata ya. Terus selanjutnya? Ya itu, semuanya sebenarnya ada semuanya, apa kayak fasilitas ibadah. Ada orang bikin mini ibadah lah istilahnya toh. Nah, dari kitanya jika kita mau lihat atau tidak. Kalau memang kita memang rindu, pasti kita akan berusaha untuk Mencari firman. ya mencari firman. Oke. Apa pertanyaannya? Maksudnya, apalah kita di pertanyaannya ya. Dalam kondisi seperti ini kan banyak orang berpendapat susah sekali mendengarkan firman Tuhan. Biasanya tiap minggu ke gereja dan dengar firman di situ. Maksudnya kebutuhan akan firman Tuhan itu susah sekali untuk didapatkan. Setuju gak dengan statement seperti itu? Enggak sih. Enggak ya? Kalau misal ketawanya gitu sih, enggak yakin tapi ya enggak ya. Enggak. Kenapa misal kalau enggak yakin? Karena kan kita bisa lebih saat teduh di rumah sendiri, kayak lebih bisa intim sama Tuhan sendiri begitu. Di rumah ya? Iya. Jadi sebenarnya waktunya lebih banyak untuk membaca firman Tuhan ya? Iya. Karena apa? Karena Nggak ada yang dibikin. nggak ada yang dibikin, otomatis lari kepada firman Tuhan. Ini sesuatu yang positif adik-adik, teman-teman semuanya. Jadi jangan lari kemana-mana, lari ke hal-hal negatif. Jadi larilah ke hal-hal yang positif, hobi dan firman Tuhan dan sebagainya. Oke, selanjutnya Yosua. Tidak setuju. Karena kan ibadah itu sebenarnya hanya kita datang ke gereja, yang membedakan kita sama di rumah itu hanya persekutuannya. Tapi sebenarnya di rumah juga kalau kita bersekutu sama keluarganya kita, ayah, ibu, saudara, bisa juga. Karena di Alkitab kan juga ada ditulis, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Wah, 2 atau 3 orang kumpul, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Jadi, enggak setuju ya? Enggak setuju ya? Kak Roy sempat merenungkan semenjak kasus corona ini waktu di rumah. Dalam situasi seperti ini, maksudnya baru corona gitu ya, orang sudah kalang kabut, istilahnya, ya, bingung mau dengar firman di mana. Di kitab Yoel berkata bahwa nanti suatu saat nanti taruna-taruna akan mengembara dari ujung ke ujung untuk sekedar mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, taruna-taruna akan mengembara, anak muda akan mengembara dari ujung, berlayar dari ujung ke ujung untuk sekedar mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Ya. Jadi selagi teman-teman semua di rumah dan juga teman-teman yang luar biasa ini yang di studio, yang di gereja, ya, teman-teman kita yang ada di gereja ini, maksudnya melalui kejadian ini, biarlah setiap kita bahwa kita bersyukur gitu loh, masih bisa mendengar, membaca, mungkin merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gunakan waktumu teman-teman di rumah, gunakan waktumu sebanyak-banyaknya untuk baca firman Tuhan. Kalau nggak ada kegiatanmu yang lain, pakai waktumu untuk baca firman Tuhan, berdoa. Itu lebih bermanfaat daripada kalian melakukan hal-hal yang lain, yang negatif apalagi. Ya, jadi melalui peristiwa ini, cobalah, baru corona, kita bingung mau cari firman Tuhan kemana. Apalagi nanti di saat hari Tuhan. Kita akan mengembara ke kanan, ke kiri, dari ujung ke ujung, tidak akan mendapatinya. Ngeri. Kapan waktunya? Karo juga nggak tahu. Apakah teman-teman bertiga ini sudah siap menghadapi waktu seperti itu? Di mana firman Tuhan itu tidak bisa ditemukan? Kayaknya belum ya. Kayaknya Tuhan, jangan dulu Tuhan. Ya, jangan dulu Tuhan. Jadi itu pesan dari sekarang yang terakhir. Pesan buat teman-teman yang di rumah. Ya, pesan. Sebelumnya Kak Rem mau katakan bahwa kita merayakan Paskah kemarin gak seperti biasanya. Ya, kita cuma ibadah seperti begini. Tapi satu hal yang Kak Rem petik bahwa kita dapat merasakan kuasa kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Gitu loh. Karena kita percaya ibaratnya wabah corona yang kita alami saat ini mungkin dikaitkan dengan kematian Tuhan Yesus. Tapi gak selamanya Tuhan Yesus mati, bukan? Tuhan mencatat bahwa 3 hari setelah itu Tuhan Yesus
bangkit. Ya kapan waktunya bangkit? Karena juga nggak tahu. Makanya kita terus berdoa, berharap, bersandar kepada Tuhan. Yang terakhir sekarang, ya pesan buat teman-teman yang di rumah yang nonton, pesan dari studio ini, Kak Yospan, Michelle, Kak Yosua, kira-kira pesan apa yang bisa kalian sampaikan ke mereka? Jangan dulu sabar, sudah mau ngomong ya. Mulai Kak Yosua. Pesan kayak bagaimana? Ya pesan. Mungkin Sarah, maksudnya, ya udah Kak Yospan dulu lah. Kak Yospan sudah punya ini soalnya ya. Coba Kak Yospan, bisa berdiri Kak Yospan? Berdiri, ya ayo. Pesan saya, ini situasinya sebenarnya bagus sekali, tepat sekali gitu. Oh bagus. Tepat pokoknya, tepat. Oh gitu, oke deh. Perbanyak waktu sama keluarga, kumpul sama keluarga, spend time sama keluarga, terus perbanyak bangun hubungan sama Tuhan. Karena ya kita mau lari kemana lagi? Betul. Mungkin keluarganya kita punya banyak uang, tapi sekarang contoh kayak mau beli saja detol, murah aja tuh detol, cuman ada uang, tapi mau bagaimana barangnya tidak ada. Jadi mahal detol kan? mahal. Detol. Walaupun ada uang, barangnya juga ada kan? Ya, barang yang nggak ada. Jadi banyak hubungan sama bangun hubungan sama keluarga, perbanyak terus sama Tuhan. Ya. Karena satu-satunya jalan untuk kita berlari ya sama Tuhan saja gitu. Jadi melalui peristiwa ini istilahnya, jangan dulu. Melalui peristiwa ini Kak Yospan disadarkan bahwa kita butuh Tuhan gitu ya. Betul. Kita mau lari kemana? Mau lari kemana? Sekalipun banyak uang, mau lari Nggak kemana? bisa bikin apa-apa. Ya maaf ya, banyak orang di luar sana yang meskipun banyak duit juga menjadi korban daripada keganasan virus ini. Ya melalui peristiwa ini kita disadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Oke, Michelle. Jangan berdiri, tetap berdiri. Ya, silakan. Iya. Saya sih ya pesannya, Yang keras suaranya. jangan lupa untuk selalu bangun hubungan sama Tuhan. Jangan lupa untuk selalu bangun hubungan. Lihatnya di kamera dong, jangan lihat ke Aroy ya. Dan mendekatkan diri pada keluarga ya. Oh hampir sama. Bangun hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri pada keluarga. Oke, Yosua. pesannya itu di antara kayak kita punya jasmani dan rohani itu kita harus samakan. Seimbang. Ya harus seimbang. Jadi mungkin ada waktu nanti sama keluarga, ada juga nanti waktu Sama untuk Tuhan. Oh iya. Jadi ingat teman-teman yang di rumah, yang lagi ada di rumah, yang lagi dengar ini, lagi dengar live streaming dari Petra Teens, harus seimbang. Jadi jangan ngurusin hobimu saja, ngurusin kegiatan-kegiatanmu yang positif saja, tapi tidak pernah atur waktu untuk berhubungan karib dengan Tuhan atau saat teduh ya, baca firman Tuhan juga. Jadi harus seimbang supaya hidup kita juga apa? Juga seimbang. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, demikian bincang-bincang seru kita bersama ketiga narasumber yang luar biasa. Berikan tepuk tangan di rumah kalian masing-masing ya. Demikian. Wih, ternyata banyak jemaat di sini. Ayo pulang. Oh, kok pulang ya. Oke, ya. Jadi puji nama Tuhan, kita sudah mendapatkan sesuatu yang positif pada sore hari ini buat teman-teman. Ya. Karena yakin dan percaya ada pesan firman Tuhan melalui kesaksian daripada orang-orang yang luar biasa ini. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan. Terus apa lagi? Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan dan juga lebih lagi berhubungan intim dengan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kau berikan pada sore hari ini. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, melalui talkshow yang sangat memberkati kami semua. Boleh sesuatu yang buruk kau izinkan untuk datang dalam kehidupan kami. Contoh seperti Ayub Tuhan, mengalami hal yang sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Tapi di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ayub. Bila melalui kejadian ini Tuhan, kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat lebih lagi mengenal pribadi-Mu secara langsung Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, bahwa kami butuh
Engkau. Sekali lagi, kami Tuhan, anak-anak remaja, anak-anak Petra Teens, kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya rasa semua sudah terberkati dengan firman yang tadi. Mari kita naikkan pujian bersama-sama.